Halo bro, konten kali ini Mang Udep mau bahas motherboard Asus ROG Crosshair X670i Extreme. Nah, Mobo ini mungkin udah lama dirilis, tapi apa masih bisa jadi rekomendasi di tahun 2024 ini? Penasaran? Pantengin terus video ini, oke? Oke bro, Asus ROG Crosshair X670i Extreme ini merupakan salah satu motherboard termahal di seri X670i. Mungkin termahal kedua lah setelah MSI Godlike. Nah, harganya itu sekitar 16 jutaan, dan angka tersebut pastinya bukan jadi opsi paling ideal buat kebanyakan user. Bener nggak? Apalagi kalau lihat harga segitu sih sama dengan ngebangun PC kelas mid-range lah. Jadi, motherboard ini pastinya punya pasar terbatas. Cuma buat kalangan tertentu aja, dengan budget selangit dan kebutuhan besar. Tapi apa sih yang bikin menarik Mobo ini sampai harganya dibanderol tinggi banget? Nah, seri Mobo Asus ROG Crosshair itu sendiri sebenarnya levelnya itu setara dengan seri Maximus. Seri Maximus kan biasanya dikhususkan buat platform Intel. Kalau Crosshair itu sendiri buat platform AMD. Nah, kedua seri ini masuknya kasta tertinggi di jajaran Mobo Asus. By the way, seri Crosshair dengan chipset X670i ini sebenarnya ada 3 varian. Ada Crosshair Genie yang bawa ukuran MATX, terus ada Crosshair Hero yang bawa ukuran ATX, dan seri Extreme dengan ukuran IATX. Konektivitas antara Hero sama Extreme itu sedikit berbeda. Sisa speknya itu terhitung sama. Nah, kalian bisa tonton video yang Crosshair Genie di 11 Hardware. Kalau Crosshair Hero pernah tayang tuh di Nerd Review. Jadi karena seri tertinggi dan opsi paling premium, build quality yang hadir nggak sembarangan. Materi bukan kaleng-kaleng. Bonus bawaan juga melimpah. Terus Mobo ini juga punya banyak fitur mumpuni. Entah fitur bawaan maupun dukungan software. Dilengkapi dengan VRM sama heatsink yang kuat dan opsi pendinginan ekstensif, motherboard ini klaimnya bisa maksimalin performa sistem dan user bisa manfaatin semua fitur ekstra yang dibawanya. Meskipun terkadang ada hal yang dirasa terlalu berlebihan buat pengguna biasa sih. Makanya ROG Crosshair X670i Extreme ini target utamanya itu lebih ke entusias PC. Kayak overclocker, gamer, atau bahkan konten kreator yang punya segudang pekerjaan besar. Dari desainnya sih udah kelihatan kalau Mobo ini siap tempur di medan yang berat. Ukurannya sekali lagi IATX. Bagian armornya hampir nutupi bagian PCB utama, depan sama belakang. Makanya Mobo ini punya bobot yang cukup berat. Malah sebenarnya menurut Mang Udep pribadi sih terlalu berlebihan juga. By the way, kalau kalian punya Mobo ini ada pride tersendiri lah. Auranya itu sangat berasa. Bagian heatsink VRM dilengkapi dengan RGB lighting. Terus ada display LCD kecil yang bisa nunjukin monitoring software. Itu bisa diatur pakai software Armoury. Nah, fitur-fitur seperti AI overclocking, terus ada PCIe slot key release button, dan dynamic OC switcher semuanya ada di motherboard ini. Nah, motherboard ini juga bisa jadi surga buat overclocker. Ada toolkit khusus tuh buat mudahin pengguna maksimalin kinerja sistem. Contohnya itu ada save boot button, tombol reset PC manual instan, dan bisa boot langsung ke save mode. Terus ada tombol BCLK dan retrieve button, itu buat mulai hard reset secara instan dengan cuma menekannya. Yang paling oke sih jumper khusus mode LM2. Itu buat overclocking nitrogen cair. Kemudian ada tool ROG True Voltation oscilloscope mini yang terhubung ke header USB onboard. Itu bisa dipakai buat nangkap gelombang, terus fungsinya itu nantinya bisa monitoring kayak prosesor, GPU, atau PSU. User bisa makainya pakai software True Voltation di satu PC, sambil dapetin pembacaan dari PC lain. Kalau konektivitas, Mobo ini paling lengkap lah. Port I/O bagian belakang total USB-nya ada 12. Opsinya itu udah termasuk USB 4 sama USB 3.2 Gen 2. Nah, yang unik itu nggak ada USB 3.0 ke bawah tuh. Bagian front panel juga bisa dipasang total nyampe 10 port USB. Terus bagian konektornya lengkap banget, termasuk Type-C yang melimpah. By the way, internetan pakai Mobo ini juga dirasa seolah nggak ada batasnya. Port LAN networking ada 2, itu udah ngedukung 10 GB LAN sama 2,5 GB LAN. Kalian bisa manfaatin Wi-Fi 6E yang ngedukung mode 2x2. Terus Bluetooth-nya itu udah versi terbaru V5.3.
Buat spek, ada 4 slot RAM yang ngedukung memori DDR5 non-ECC. Max kapasitasnya itu up to 192 GB. Dengan speed OC default bisa nyampe 8000 MHz. Ini udah siap ngedukung profile AMD Expo sama Intel XMP. Terus ada 3 slot PCIe di Mobo ini. 2 slot PCIe utama berjalan di kali 16 dan udah ngedukung PCIe 5.0. Terus udah dilengkapi reinforcement armor. Ada slot keyless juga buat PCIe utama. Itu bisa mudahin lepas pasang perangkat di slot PCIe paling atas. Kalau bagian paling bawahnya itu slot PCIe 4.0 yang berjalan di kali 4. Kayaknya motherboard premium sekarang makin dibatasi jumlah PCIe-nya, meskipun generasinya itu udah lebih powerful. Buat penyimpanan, Mobo ini sebenarnya cuma nawarin 2 slot M2 yang ngedukung mode PCIe Gen 5 terbaru di bagian PCB utama. Nah ini sih yang menarik, dimana awalnya Mang Udok pikir slot M2-nya terbatas, tapi ada tambahan lain nih yang bisa bikin unik. Pertama ada ROG Gen Z, dimana ini jadi opsi eksternal SSD dengan 2 slot tambahan. Ini masing-masing ngedukung PCIe Gen 5 dan PCIe Gen 4. Nah, pasangnya itu kayak memori, tempatnya itu di dekat slot RAM bagian kanan. Jika masih kurang, ada tambahan lain juga tuh, kartu PCIe buat SSD. Itu udah disertakan di paket pembelian. Nah, kartu ini bisa dipasang di bagian slot PCIe utama sebagai tambahan ekstra buat penyimpanan. Meskipun cuma ada 1 slot, tapi masih bisa bermanfaat buat mereka yang dirasa masih kekurangan ekstra storage dan ngedukung mode PCIe Gen 5x4. Jadi, slot M2 di Mobo ini sebenarnya paling lengkap. Total yang bisa dipasang itu bisa nyampe 5 M2 SSD. Kalau SATA sih terbatas, cuma ada 6 port SATA. By the way, buat kebutuhan daya utama, Mobo ini udah beneran dipersiapin buat kebutuhan ekstrim. Contoh paling nyata sih bagian pin power 24. Di dekatnya itu ada slot power tambahan PCIe 6 pin. Nah, kemungkinan itu buat boosting kinerja GPU jika butuh daya ekstra saat overclocking kartu grafis. Nah, bagian pin power CPU juga totalnya udah ada 16 pin. Jadi kebutuhan buat overclocking ekstrim setidaknya udah bisa terpenuhi. By the way, fitur BIOS Asus ROG Series menurut Mang Udok pribadi selalu jadi yang terbaik ketika bicara kemudahan bagi pengguna. Interface-nya ramah, gampang diaturnya. Ada beberapa shortcut yang bisa bermanfaat buat user yang nggak pengen ribet buat urusan BIOS. Misal nih, pengen overclocking otomatis, pakai AI aja, ada AI overclocking. Kalian bisa aktifinnya pakai tombol F11. Terus kalau pengen aktifin profil memori, itu udah tersedia di bagian home BIOS. Cuma kalau kebutuhan tingkat lanjut, khususnya buat overclocker atau buat mereka yang pengen maksimalin kinerja lebih detail, itu udah tersedia juga. Kalian tinggal pencet F7, semua opsi tingkat lanjut udah ada. Entah update BIOS manual, overclocking, dan banyak lagi. Buat software premium bawaan Mobo ini juga udah disediain, kayak ROG Armory, terus ada AI Suite 3, Gameforce, dan sebagainya. Bisa di-download manual, tapi sebenarnya itu udah tersedia lewat flash drive bawaan. Nah, gimana dengan performa? Kebetulan Mang Udok mau nunjukin performa AI overclocking, terus ada manual overclocking, dan pilihan default bawaan motherboard. Kita lihat, apa ada perbedaan yang signifikan atau sama aja? By the way, prosesor yang dipakai buat pengetesan itu pakai Ryzen 7 7700. Kita lihat, apa Mobo ini bisa maksimalin CPU yang punya TDP 65 watt ini atau enggak? Mang Udok juga nanti mau tunjukin kinerja cooling motherboard maupun stabilitas saat beban kerja penuh. Nah, AI overclocking pada motherboard ini ternyata jauh lebih efektif dibanding Mobo Asus lain yang pernah Mang Udok coba. Tapi overclocking manual 5,1 GHz masih superior dengan hasil multi-core Cinebench R23 dengan nilai di atas 19.000 lebih. Sebagai catatan, average clock speed AIOC itu meningkat dibanding opsi default. Rata-rata nyampe 4.843 MHz. Padahal di mode default itu rata-rata sebelumnya cuma sebesar 4.727 MHz. Peningkatannya cukup signifikan. Cuma itu berdampak pada suhu yang lebih tinggi. Dari semua cuma nyampe 81 derajat Celcius, ini naik nyampe 91 derajat Celcius. Rata-rata ya. Konsumsi daya juga naik, dari semula 89,37 watt jadi 106,1 watt rata-rata. Nah uniknya nih, default TDP bawaan juga ikut naik. Terus suhu VRM motherboard juga terhitung masih aman.
Meskipun ada kenaikan dari 42 derajat nyampe ke 44 derajat Celcius rata-rata. Nah intinya sih, meskipun ada kenaikan suhu dan konsumsi daya, AI overclocking bawaan Mobo ini sekali lagi lebih efektif. Cuma kalau opsi manual, AMD Ryzen 7 7700 stabil banget di speed 5,1 GHz. Bahkan tanpa perlu banyak perubahan. Mang Udok cuma ngatur manual aja kecepatannya. Pengaturan lain kayak voltase dan sebagainya, sisanya otomatis. Nah, Asus ROG Crosshair X670i Extreme menurut Mang Udok pribadi nih, masih jadi yang terbaik sebagai Mobo X670i sampai sekarang. Pengguna entusias bisa dengan mudah ningkatin kinerja sistem tanpa perlu banyak hal ribet, apalagi fitur ekstra bawaan lainnya. Cuma pasarnya tetap agak terbatas, dan itu bisa diwajari juga sih, mengingat bandrol harga yang sangat mahal, terus beberapa fitur ekstra bawaan juga dirasa terlalu berlebihan buat pengguna biasa. Jadi kalau kalian nggak keberatan dengan harga dan punya budgetnya, Mobo ini tentu masih bisa jadi rekomendasi buat dipertimbangin. Nah, itu dia ulasan singkat ROG Crosshair X670i Extreme dari Asus. Gak semua sih diungkap, tapi semoga bermanfaat.